Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka acara pengajian dan dialog kader oleh Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nusantara. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Yang kita hormati bersama Ketua dan Majelis dan anggota Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nusantara, yang kami hormati bersama Ketua dan anggota Majelis Kader Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Cabang Muhammadiyah Nusantara. Yang kita hormati bersama juga narasumber kita pada hari ini, Ustadz Haji Lutfil Aziman LC, yang nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Marilah untuk membuka pada acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Cara selanjutnya langsung materi yang pertama, yaitu tentang kaderisasi pada masa Rasulullah. Kepada Ustadz Donald, dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang terhormat Ayahanda Bapak Haji Ridwan, yang ulun hormati juga moderator Ustadz Ahmad Solihin, dan juga bapak-bapak ayahanda putusan dari pimpinan cabang masing-masing. Ulun ketika melihat Bu Hempian ini asa grogi, karena sejujurnya enang pas berpanggil di sini itu Bu Hempian. Cuman karena diminta oleh panitia, jadi mau kada mau mengiyakan. Dan ulun di sini diminta untuk menjelaskan tentang kaderisasi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila ada apa yang ulun sampaikan ini tak salah atau kurang pas, Pian bisa saja memberikan masukan dan memberikan saran. Jadi kaderisasi dalam istilah fikih itu ada ngarannya rukun. Jadi orang bila mengkader pasti ada rukunnya. Pertama harus ada orangnya yang mengkader. Yang kedua, objek dari kader tersebut. Yang ketiga adalah materinya. Kalau kita kepada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang mengkader adalah Nabi. Adapun objeknya adalah para sahabat. Nah, sebelum kita melihat bagaimana materi-materi yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita melihat tentang Jaziratul Arab Bahri. Jadi di saat itu dunia ini dikuasai oleh Romawi dan Persia. Romawi itu dari timur ke daerah barat, termasuk Syam, Palestina, Suriah, Lebanon itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Sampai ke daerah Afrika, termasuk Yaman juga dikuasai oleh orang Romawi. Adapun Persia
itu bekas jajahannya Uni Soviet segala macam, itu negara Imperium Persia. Dan Arab Saudi, maksudnya Jazirah Arab ini andaknya di tengah-tengah dan kada dilirik oleh Imperium nang genal-genal tersebut, Romawi dan Persia. Padahal buhannya berusaha untuk memperluas kekuasaan, tapi Jazirah Arab kadada nang hendak menguasai baik Romawi maupun Persia. Jadi bisa dibayangkan kayak apa sumber daya alamnya. Jadi alasan kenapa kada hakun itu salah satunya karena Jazirah Arab ini kada menarik. Daerah tandus, gersang, sumber daya alam kadada, kenapa nak hendak diharap. Bila daerah Palestina itu masih subur, banyak perkebunan di sana segala macam. Tapi bila Jazirah Arab ini kadang menarik. Inilah alasan kenapa Romawi dan Persia kadang hendak menguasai Jaziratul Arab. Jadi bisa dibayangkan sumber daya alam kadada, imbah itu sumber daya manusianya kada dilirik. Makanya orang Arab disebut dengan jahiliyah, bodoh, tidak memiliki sumber daya manusia. Bahasanya ini sudah lengkap, alam kadada, manusianya pulang kadada berisi sumber daya. Makanya orang Arab itu mengumpati kepala adat. Jadi di sana ada suku-suku mengumpati apa aja kepala suku. Raja Bakalahi itu sudah biasa. Makanya di Madinah ada dua suku, ngarannya Aus dan suku Khazraj. Ini Bakalahi terus, meskipun ujung-ujungnya masih kakaluargaan. Bakalahi sampai ratusan tahun di Makkah, macam-macam. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, mengkader para sahabat nang awalnya kada dilirik oleh negara-negara nang luar biasa, Romawi dan Persia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jaziratul Arab menjadi negara nang istimewa ibahnya. Bahkan kada lawas setelah Nabi wafat di kekhalifahan Umar ibn Khattab. Jadi setelah Abu Bakar itu 2 tahun, Umar sekitar 10 tahunan. Di zaman Umar ini Romawi itu sudah dikalahkan, Baitul Maqdis itu dikuasai. Bayangkan di zaman Umar sampai kainah Islam itu di masa kejayaannya dari Umar, Utsman, Ali. Setelah itu Ali diganti Hasan satu mat. Hasan langsung menyerahkan kepemimpinan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka menjadi dinasti Umayyah. Nang awalnya ibu kota di Madinah pindah ke Syams. Karena Muawiyah itu gubernur di sana. Maka umat Islam berada di puncak-puncak kejayaannya berabad-abad. Dan runtuhnya umat Islam ini karena perang salib. Meskipun sumber-sumber dari Timur Tengah itu kadada menjelaskan tentang perang salib itu sahabatan orang-orang Nasrani. Dan intinya perang salib itu sebujurnya buahnya hendak menguasai Baitul Maqdis. Meskipun dimanfaatkan oleh kaum muslimin, tapi orang-orang barat mulai belajar tentang ilmu-ilmu yang ada pada umat Islam di masa-masa kejayaannya. Jadi buahnya itu mengetahui tentang pabrik kaca, mengetahui tentang pertanian. Di masa kejayaan umat Islam, orang barat ini orang nang bumi, tak boleh kayak umat jahiliyah, kada bisa membaca, hidup dengan kebodohan segala macam.
karena roda ini berputar. Setelah perang salib, buhannya menang, imbahnya kalah, tapi buhannya sudah mengetahui pabrik kaca, alat-alat tenun, kerajinan-kerajinan daerah timur, biji-bijian, dan buhannya juga mendapatkan kompas. Dari kompas inilah buhannya berlayar. Jadi di lautan Mediterania yang menghubungkan antara timur ke barat itu diambil oleh kaum muslimin, akhirnya buahnya bakuliling mencari kehidupan biji-bijian, sumber daya alam segala macam. Jadi umat Islam pernah berada di masa kejayaannya yang awalnya negeri Jazirah yang ada dianggap oleh Romawi dan Persia. Kebodohan orang-orang jahiliyah itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasul pada umat ummi. Ummi ini kada bisa membaca, kada bisa menulis. Makanya ketika wahyu pertama kali turun di Gua Hira, ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disuruh membaca. Berarti suruh memperbaiki sumber daya manusia. Dan inti dari kaderisasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu supaya sahabat menjadi manusia robbani. Wa kunu robbaniyin, jadilah orang-orang yang robbani. Jadi para ulama menafsirkan kata robbani ini adalah orang yang hidupnya selalu terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terikat kepada Allah, inya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, definisi robbaniyin adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan senantiasa mengajarkan Al-Quran. Dan terbukti para sahabat Nabi berdakwah kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar orang pertama masuk Islam selain keluarga Sidin. Karena Nabi ketika awal wahyu datang berdakwah sembunyi-sembunyi keluarga bini Sidin, Khadijah. Imbah itu anak angkat Sidin, Zaid bin Harisah. Imbah itu Ali bin Abi Thalib, Ruqayyah, Zainab. Keluarga Sidin nang di luar rumah, nang pertama kali menerima adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan setelah Abu Bakar Sidin masuk Islam, maka Abu Bakar langsung mendakwahkan Islam. Jadi kada salah pelajari pangkolon ini, pelajari pangkolon ini. Sesuai dengan kemampuan Abu Bakar Sidin berdakwah, dan banyak orang itu awal-awal masuk Islam melalui tangan Abu Bakar. Abu Bakar berdakwah kepada Abdurrahman bin Auf, berdakwah kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka banyak orang masuk Islam awal-awal melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya karena awal keislaman, hingga itu membawahi orang masuk Islam banyak nang umpat. Makanya ujar Nabi, "Lau wuzina imanul ummah bi mizani Abi Bakar, la rajaha iman Abu Bakar." Namun seandainya keimanan umat ini ditimbang lawan keimanan Abu Bakar, niscaya iman Abu Bakar lebih berat daripada sabadataan keimanan manusia. Makanya manusia terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaderisasi para sahabat supaya sahabat itu menjadi sahabat-sahabat yang tangguh, memiliki faham agama dan memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Adapun materi-materi yang Nabi sampaikan kepada para sahabat, pertama, Nabi itu ketika menyampaikan secara bertahap. Jadi kada langsung sekaligus. Makanya Nabi berdakwah keluarga imbah itu sembunyi-sembunyi.
hanya terang-terangan. Begitu juga perintah-perintah itu turun secara bertahap. Perintah riba termasuk larangan khamar turunnya secara bertahap. Di awalnya khamar itu hanya dijelaskan manfaat dan buruknya. Yas'alunaka 'anil khamri qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ketika orang itu bertakon tentang khamar, katakan khamar ini buruknya ada, baiknya ada, tapi buruknya ini tak banyak daripada baiknya. Itu berarti hanya menjelaskan sisi baik dan buruknya. Sahabat, khamar ini banyu, apa istilahnya, banyu kebagian. Tiap rumah tuh pasti ada minuman keras. Sampai China setelah lawas hanya turun firman Allah, kada boleh mabuk ketika mendekati waktu sholat. Itu karena Ali bin Abi Thalib diundang makan oleh Abdurrahman bin Auf. Mbah makan ke ini, sekalinya banyunya dinunjuki khamar. Mungkin Ali kada tahu, minum, mabuk, masuk waktu sambehyang sidin jadi imam. Lalu baca al-kafirun kada mau tuntung-tuntung. Awas, karena mabuk. Maka di sini Allah menurunkan ayat bahwasanya la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan memaraki sambahyang dan kalian dalam keadaan mabuk. Berarti jangan mabuk bila parak waktu sambahyang. Zuhur ke asar ini parak, kada terlalu jauh. Asar ke maghrib parak juga, maghrib ke isya maghrib parak. Nah paling lawas ini adalah isya ke subuh. Jadi para sahabat bila hendak mabuk itu waktunya malam. Jadi subuh paling kada sudah sadar sudah. Malam lawas kalawasan hanya turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam sampai akhir, rijsun min amali syaitan. Khamar, perjudian, segala macam adalah najis, termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhilah. Maka sahabat langsung membuang minuman keras. Bahkan jalanan itu dalam riwayat basah gara-gara minuman keras dibuang di jalanan. Makanya para ulama itu berbeda pendapat tentang minuman keras, najisnya adalah najis hissi atau najis maknawi. Sebagian menyatakan najis maknawi, najis cuman zatnya kada. Ya mereka berdalil bila najisnya secara zat, kada mungkin sahabat membuang minuman keras di tengah jalan kainah kadejak. Pasti di tempat-tempat khusus. Dan intinya materi Nabi pertama sidin memberikan materi-materi kepada sahabat itu secara bertahap, kadang langsung sekaligus. Yang kedua, Nabi SAW ketika memberikan materi lebih banyak kepada keteladanan. Makanya Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Pian sambahyang, lihat aja ulun sambahyang kayak apa. Jadi bila dijelaskan kayak apa sambahyang caranya ini kapan panjangan, lihat aja kayak apa. Ujian Nabi, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian. Bila haji lihati Nabi, karena dengan melihat itu lebih mudah memindahkan keteladanan kepada orang yang hendak meneladani. Dan kedua juga dengan melihat penjelasan itu bisa didapatkan secara detail. Mungkin bila dijelaskan awas bebusa-busa menjelaskan nang detail, nang mendengarkan aku juga mengerti. Tapi bila langsung melihat itu langsung paham.
Maka ini adalah materi-materi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para sahabat. Dan Nabi itu menjadi sumber keteladanan, bahkan sangat menakjubkan. Sahabat itu mentaati Nabi sangat luar biasa. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Hudaybiyah, Suhail bin Ahmad itu datang melihat, berdiskusi, melihat Nabi. Kenapa sahabat-sahabat ini setia benar lawan Nabi? Suhail bin Ahmad ini sidin sudah rancak kalau Romawi Persia, rancak berdiskusi. Ketika melihat kenapa sahabat Nabi ini setia benar, sekalinya sahabat itu Nabi berudahnya ditanai, ludahnya diusahakan kamu angkat tangan. Imbe itu Nabi beruduh, bakas bulunya dirambutakan. Kemudian juga bila berhadir karena mau tak tinggi daripada Nabi, karena Nabi mencontohkan keteladanan sehingga para sahabat sangat menghargai dan menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah materi-materi yang Nabi sampaikan, dan sahabat ketika mendengar apa yang Nabi sampaikan, masuk Islam, langsung terima dan langsung mendakwahkan. Kada salam mahadam-hadam, kada harus sempurna. Makanya ketika di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi min Tuhasidin Al-Haris bin Haris Al-Khazra'i, anak Sidin jadi istri Nabi Juwairiyah bintil Haris. Masuk Islam, Juwairiyah boleh ke kampung berdakwah. Ketika berdakwah, banyak orang masuk Islam, dikumpulkan harta zakat. Nabi bepada pacaman mengirim utusan mengambil harta zakat. Dihadangi oleh Haris bin Haris, kenapa ini kada dia yang mengambil? Padahal satu sisi Nabi sudah mengutus Al-Walid bin Uqbah. Cuman Walid bin Uqbah ini sidin kada tulak. Mungkin bila sehari semalam sidin berpatak di rumah, keluar bepada lawan Nabi, pas tamu turun sudah wahai Nabi, buahnya lagi hendak bayar. Satu sisi Walid bin Uqbah lawan umat sidin menghadiri utusan Nabi. Sampai saat itu Nabi sarip, cuman Al-Haris bin Haris datang bertamu lawan Nabi. Akhirnya ditamuakan sabarataan, diklarifikasi, ternyata Al-Walid bin Uqbah ini berdusta. Maka di sini turun firman Allah Subhanahu wa taala, apabila ada datang, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila ada orang fasik membawa berita, itu jangan ditanggung bulan-bulan, harus dicek terlebih dahulu. Jadi di sini kita melihat bagaimana semangat para sahabat, hanya masuk Islam langsung berdakwah. Masuk Islam mereka langsung berdakwah, dan efeknya banyak orang yang masuk Islam. Nah, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mungkin ada masukan, saran, kritikan, ulun dipersilahkan, dan ulun kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih Ustaz atas penyampaiannya tentang bagaimana kaderisasi pada masa Rasulullah. Kalau kita juga berbicara tentang kaderisasi Ustaz, pada masa Rasulullah itu kita kenal dengan namanya Arqam bin Arqam ya. Nah, makanya kan hari ini Muhammadiyah itu juga mengambil nama, kalau melaksanakan Al-Qadar itu namanya ada Baitul Arqam, ada Darul Arqam, itu karena diambil salah satunya daripada nama sahabat Nabi tadi, Arqam ibn Arqam. Di rumah Arqam Rasulullah melakukan perkataan. Mungkin nanti dilanjutkan nanti dengan dialog dengan para peserta. Mungkin kita lanjutkan ke materi yang kedua dulu.
tentang ideologi dan kader Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahim. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama sekali yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Pendidikan Kader dan Sumber Daya Insani PDM Sungai Utara beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati rekan saya Ustadz Al-Hajj Lutfil Aziman LC dan seluruh majelis kader ya, dari pimpinan cabang Muhammadiyah Syekhul Sungai Utara. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan siang yang baik ini kita bisa bersilaturahmi setelah tadi kita mengikuti rangkaian acara pengukuhan di Gedung Pemuda dan alhamdulillah masih dengan semangat ya. Seharusnya mungkin sudah lelah, sudah capek, ngantuk, ya mungkin ingin istirahat. Tapi alhamdulillah Bapak sekalian masih memiliki semangat untuk mengikuti pengajian dan dialog kader yang dilaksanakan oleh MPK STI. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Al-Hajj Lutfil Aziman bagaimana proses pengkaderan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dengan seluruh rangkaian materinya. Kalau dari saya mungkin saya ingin mungkin melihat ya bagaimana termasuk kondisi perkaderan saat ini. Apa yang kita lakukan pada siang ini bagian dari bentuk perkaderan, tetapi ini perkaderan non formal. Karena di dalam Muhammadiyah itu ada dua jenis perkaderan, yaitu perkaderan formal dan informal. Perkaderan formal itu ya seperti yang disampaikan oleh Ananda Solihin tadi melalui Baitul Arqam atau Darul Arqam. Nah, itu yang formal. Karena di dalam Baitul Arqam dan Darul Arqam itu materi yang diberikan itu memang berjenjang. Nah, kalau yang non formal ya seperti ini, ya, seperti pengajian ya saat ini, pengajian di ranting, di cabang dan termasuk juga ya di amal usaha dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita melihat ada 4 pilar ya, ada 4 pilar di dalam perkaderan itu. Dan ini nanti bisa kita evaluasi dari sisi mana perkaderan itu tidak jalan. Karena setiap kali kita mengikuti acara di mana saja, itu pertanyaan yang selalu muncul itu adalah kami kurang kader. Gimana solusinya? Kami kurang kader. Ya kan? Memang betul. Memang betul. Kita bersyukur kalau di ASU masih banyak. Tapi kalau kita yang ada jadwal ke Buntok itu memang betul Pak. Muhammadiyah di Buntok itu juga sangat kekurangan kader, khususnya ya baik kader yang menggerakkan organisasi atau mungkin kader yang terjun di dalam dakwah. Daerah Kalteng, tidak usah jauh-jauh, di Tanjung itu sendiri juga sangat kekurangan kader dan kebanyakan memang yang menyuplai adalah dari ASU karena kita masih cukup banyak dan saat ini alhamdulillah
dai kita juga ya berkembang cukup bagus ya. Sudah banyak yang muncul generasi-generasi yang muda, kita bersyukur. Jadi problem Muhammadiyah saat itu ya di sini Pak. Problem Muhammadiyah saat ini adalah yaitu kekurangan kader. Kemudian pertanyaannya, kenapa sampai Muhammadiyah kekurangan kader? Maka jawabannya adalah karena kaderisasi di Muhammadiyah itu tidak jalan maksimal. Ya. Mungkin formalnya jalan, mungkin non formalnya jalan, tapi mungkin tidak maksimal. Tidak maksimalnya mungkin dari sisi apa? Mungkin dari sisi pilar-pilar di dalam perkaderan itu. Ada 4 pilar di dalam perkaderan di Muhammadiyah itu. 1, pimpinan. Makanya di dalam PDM itu biasanya kan ada diadakan ya, Baitul Arqam, ada pengajian Ramadan yang khusus pimpinan-pimpinan itu juga bagian dari perkaderan. Para pemimpinnya pun juga harus dikader, harus tetap diselenggarakan yang namanya pengajian pimpinan supaya giroh semangat di dalam menjalankan roda organisasi termasuk mengkokohkan ideologi Muhammadiyah itu semakin kokoh. Itu pilar pertama. Pilar yang kedua adalah amal usaha. Jalan tidak selama ini perkaderan di amal usaha itu. Contoh kecil saja mungkin ya, di lembaga pesantren kita aja kita terbuka saja. Namanya pengajian para ustadznya itu nggak jalan. Di daerah kita, PDM kita pun mungkin pengajian pimpinan daerahnya pun tidak jalan. Di sekolah kita, di sekolah-sekolah kita, jalankah perkaderannya? Mungkin tidak efektif. Kan di sekolah itu ada IRM, jalan tidak. Ya, IPM, jalan tidak. Di kampus ada IMM, jalan tidak. Jadi dari amal usaha itu tidak betul-betul menjalankan fungsi kaderisasi. Padahal kadang ada di luar Muhammadiyah sendiri yang kadang kita salut ya. Ada salah satu sekolah yang setiap minggu bahkan setiap bulan itu ada pengajiannya itu jalan, kaderisasinya jalan itu. Subhanallah, itu luar biasa. Nah ini kita belum jalan itu. Kaderisasi di amal usaha itu belum jalan. Gimana mau jalan? Kadang amal usaha saja yang kerja di dalamnya bukan orang Muhammadiyah. Memang idealnya yang kita kehendaki orang yang kerja di amal usaha Muhammadiyah itu seharusnya orang Muhammadiyah. Tetapi mungkin karena faktor kebutuhan dan lain sebagainya itu nggak bisa dipenuhi. Akhirnya merekrut dari eksternal Muhammadiyah. Tetapi paling tidak ya memang bagaimana ketika orang kerja di dalam Muhammadiyah itu amal usaha Muhammadiyah sedikit banyak dia harus mengikuti ya bagaimana Muhammadiyah itu. Itu pilar yang kedua. Kemudian pilar yang ketiga yaitu organisasi otonom. Kalau kita alhamdulillah ada 6 atau 7 organisasi otonom kita itu 7 dan hampir merata kegiatannya alhamdulillah ya dari Aisyahnya sampai ke IPM-nya itu. Nah, masing-masing ortom ini menjalankan tidak fungsi kaderisasi. Majelis kadernya itu jalan tidak menjalankan fungsi kader. Nah, kalau tidak menjalankan gimana Muhammadiyah mau dapat kader? Sementara kaderisasinya nggak jalan, baik formal atau non formal. Pilar-pilar kaderisasi juga tidak diperhatikan. Ya sudah, akhirnya kita kehilangan dan kekurangan kader. Ya, makanya nanti harapan kita mudah-mudahan melalui majelis pendidikan kader ini betul-betul bisa menggerakkan ya, semua ortom agar betul-betul bisa menjalankan sebagaimana fungsi yang ada di dalam ortom itu, yaitu menjalankan ya kaderisasi formal. Ya. Mungkin kalau di IPM ada namanya pelatihan dasar, ya, ada taruna melati 1 dan seterusnya. Itu mudah-mudahan dari situ saja dulu, mudah-mudahan jalan, akhirnya ya
kita akan tetap memiliki kader. Kemudian yang keempat, pilar kaderisasi itu adalah keluarga. Keluarga. Jalan tidak itu. Kalau kita lihat fenomena saat ini, ya jalan-jalan ya. Tapi mohon maaf ya, kadang itu tadi. Ayahnya Muhammadiyah, anaknya ibunya Muhammadiyah, tapi nggak mau mengarahkan anaknya ke Muhammadiyah. Ada orang tuanya, ayahnya Muhammadiyah, ibunya kebetulan non Muhammadiyah, tapi pengaruhnya lebih kuat mamanya, ya sudah, anaknya ikut mamanya. Berarti kaderisasi di internal lingkungan keluarga itu tidak jalan. Tetapi ada juga yang ini sebenarnya juga menjadi evaluasi kita. Artinya tidak serta-merta menyalahkan keluarga. Contoh, mungkin lembaga pendidikan kita itu tidak mengikuti dan berusaha memajukan. Karena zaman sekarang ini kan orang tua itu kan sangat concern dan sangat care dengan pendidikannya. Kalau sudah dipandang pendidikan kita aja kurang munafik, kurang sip, kurang mantap, akhirnya orang tua udah melahirkan anaknya ke sekolah mana kan gitu. Nah, berarti ini kan lepas sudah, hilang sudah kader kita. Nah, ini yang perlu kita, intinya di situ. Kalau lo mencermati, membaca-baca literatur yang ada, intinya kenapa Muhammadiyah sampai saat ini kekurangan kader, ya itu tadi intinya kaderisasi baik melalui formal atau informal itu betul-betul tidak jalan melalui 4 pilar kaderisasi itu tadi. Padahal kita semua paham bahwa kader itu kan merupakan tenaga inti penggerak. Kalau diibaratkan lingkaran, ada 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, ada 4 lingkaran. Yang lingkaran paling besar ini adalah umat Islam. Lingkaran keduanya itu simpatisan. Lingkaran ketiga dianggap Muhammadiyah. Lingkaran terkecil itulah kader, Pak. Tapi biar sedikit yang namanya kader itu, maka dia akan bisa menggerakkan, baik menggerakkan Muhammadiyah, menggerakkan simpatisan tadi, bahkan sampai bisa mewarnai umat manusia secara keseluruhan. Nah, tanpa adanya kader, jangan diharap. Kader itu ibarat jantung bagi organisasi. Kalau tidak ada kader, ya, jelas dia bisa melihat aja lah ketika di cabang seperti apa, ketika di ranting seperti apa. Habis pelantikan ya sudah. Pertanyaannya kenapa? Ya mungkin tidak ada kader di situ yang bisa menggerakkan. Tidak ada yang bisa menggerakkan supaya bagaimana pengajian itu jalan. Ya, bagaimana ketika ada penggalangan dana, ada yang menggerakkan, ya, dakwahnya gerak dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kalau di HSU saat ini sudah mulai banyak berkembang. Nah, tetapi itu tadi mungkin masih belum maksimal. Bapak sekalian yang perlu melihatkan, ada 7 tantangan ini ya dihadapi oleh Muhammadiyah saat ini. Ini yang menunjukkan karena kemundurannya kaderisasi tadi. 1 tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah saat ini adalah terjadinya kemunduran militansi bermuhammadiyah. Saat ini terjadi kemunduran militansi warga bermuhammadiyah. Kenapa itu terjadi? Salah satunya mungkin itu tadi, kaderisasi tidak jalan sehingga tidak mendapatkan pemahaman tentang Muhammadiyah. Belum yakin ya. Contoh kecil aja ya, orang yang nggak paham Muhammadiyah itu kan sampai saat ini Muhammadiyah itu dicap sebagai Wahabi. Yang ngecap itu memang nggak ngerti juga Wahabi itu apa, Muhammadiyah itu apa. Yang jelas Muhammadiyah itu sampai saat ini dicap sebagai Wahabi, pokoknya begitu. Muhammadiyah itu ya Wahabi. Sampai Anies Baswedan sekarang itu dicap sebagai Wahabi. Gitu. Yang dijual politiknya sekarang itu Anies itu Wahabi.
Dan orang NU kan nggak mungkin bisa berdampingan dengan Wahabi. Karena apa ya? Karena tidak kurang dan minimnya pengetahuan dan pemahaman terhadap Muhammadiyah itu, dan itu niscaya akan mendegradasi militansi seseorang. Beda dengan seseorang yang memiliki pemahaman tentang Muhammadiyah, nggak usah jauh-jauh lah. Bagaimana ketika kita mendengarkan pidato Ketua PDM tadi aja. Kalau kita mau memikirkan, ya oh ya hebat Muhammadiyah, 100 tahun lebih usianya, 111 tahun usia, ribuan amal usaha sudah dicetuskan. Subhanallah. Infansinya bukan hanya di Indonesia saja, sudah sampai ke luar negeri. Makanya ikhtiar menyelamatkan semesta temanya tadi. Artinya apa? Ada kehebatan di situ, ada kehebatan, ada kesesuaian antara ajaran antara ajaran Islam dengan implikasi di dalam amal perbuatan itu. Karena ketika kita berbicara agama itu kan apa? Ad-dinul hadorah. Agama itu kan sebuah peradaban. Tidak hanya difahami sebatas teologi atau pemahaman saja, tapi di Muhammadiyah betul-betul diterapkan itu. Ya contohnya ya ketika teologi al-ma'ruf gak hanya dibaca saja, tapi itu diimplementasikan di dalam bentuk amal usaha, baik dalam bidang kesehatan, dalam bidang kesejahteraan, dalam bidang pendidikan. Coba kita pikirkan itu, kita pikirkan luar biasa Muhammadiyah itu, amal usahanya luar biasa. Nah, minimal memiliki pemahaman seperti itu saja kita tidak akan menganaktirikan Muhammadiyah, mengesampingkan Muhammadiyah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tantangan yang kita hadapi saat ini adalah melemahnya solidaritas antar warga Muhammadiyah. Ya, solidaritasnya melemah. Kemudian yang ketiga, adanya ego sektoral dalam pengelolaan amal usaha dan tarikan pada partai politik. Ini sebenarnya nggak boleh terjadi. Dan ini memang ada, Pak. Ini memang ada. Kadang mohon maaf ya, ketika di satu amal usaha yang katakan dia memiliki sumber mata air, bukan air mata. Beda ya, amal usaha yang jadi sumber mata air dengan sumber air mata, itu beda. Ya kan? Kalau menjadi sumber air, menjadi sumber mata air, itu menghasilkan cuan kan gitu. Itu biasanya akan langgam seperti itu. Dan biasanya akan dibentuk bagaimana dia memiliki posisi yang kuat di situ. Lalu di situ memunculkan ego sektoral ya. Beda dengan amal usaha yang hanya menghasilkan air mata saja, cuannya nggak banyak. Itu betul-betul dia memilih menghidupi Muhammadiyah, tapi nggak milih hidup di Muhammadiyah. Tapi yang di sebelah bisa menjadi cari hidup di Muhammadiyah. Akhirnya muncul ego sektoral. Ego sektoral itu ya sampai itu tadi, mengambil kebijakan sendiri, tidak kolektif kolegial. Padahal dalam ideologi Muhammadiyah itu segala sesuatu harus diselesaikan dengan musyawarah dan sebagainya. Kalau ego sektoral sudah muncul, itu hilang semuanya. Nah itu kalau sudah muncul, rusaklah Muhammadiyah. Apalagi sampai ada tarikan-tarikan politik. Contohnya apa? Ya, kasus pemuda ini di situ. Kayaknya pasti di situ itu. Ada tarikan-tarikan politik itu. Nah, kalau sudah berbicara tarikan politik itu pasti deh. Ada internal interest itu pasti deh. Saya dapat apa itu sudah pasti. Kalau nggak ada itu kan nggak mungkin kita tertarik untuk mendukung ini. Meskipun secara resmi organisasi kita tidak memberikan dukungan kepada satu pihak, tapi ini berani mengucapkan ini dan sebagainya. Itu satu contoh. Ya. Kemudian tantangan yang keempat adalah melemahnya gerakan dakwah. Nah, ini sebabnya kenapa gerakan dakwah jadi lemah ya, karena kader kita nggak ada, penggerak intinya nggak ada, yang menggerakkan dakwah ini tidak ada. Kalau Ustadz, mohon maaf ya, kalau anak Ustadz Lutfi ini mungkin anggaplah sebagai pendakwahnya, tapi yang bisa menggerakkan itu kan yang masing-masing punya wilayah, kan begitu. Katakanlah di Mamar,
pemudanya atau apanya gitu, ya kan? Kayaknya kita ini nggak ada pengajian deh, kita laksanakan pengajian, kita undang siapa? Nah, itu kan artinya ada yang menggerakkan, ada yang berusaha untuk menggerakkan dalam unsur dakwah itu. Kemudian yang kelima, yaitu mencoba ikut paham yang tidak sejalan dengan Muhammadiyah. Ya, ini kan juga bagian dari bagian dari modernisasi kehidupan kita saat ini kan, yaitu tadi ada paham yang mungkin ekstrim kanan yang radikal, ada paham yang ekstrim kiri yang terlalu berpikir bebas, seperti liberalisme, sekulerisme dan sebagainya. Ya mungkin yang radikal kanan ini yaitu tadi mungkin yang sampai takfiri tadi ya, mengkafirkan orang yang tidak sekelompoknya, mengkafirkan orang yang tidak seorganisasi atau apa dan sebagainya. Nah, ada paham-paham yang seperti itu. Nah, ketika kita tidak memiliki pemahaman yang kuat, betul kita akan terbawa. Termasuk dalam hal ini ini sering kita ditanya gitu ya, Ustaz, Muhammad berorganisasi itu kan bid'ah begitu. Ada yang sampai seperti itu Pak. Ya, kalau bagi Muhammadiyah, dalam ideologi Muhammadiyah berorganisasi itu bukan sesuatu yang bid'ah. Bahkan ada yang berpendapat bermuhammadiyah itu termasuk al-wasailu asy-syar'iyyah. Kenapa? Karena tujuan bermuhammadiyah itu jelas. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu tujuan utamanya. Dan untuk mencapai tujuan itu, maka Muhammadiyah memiliki sebuah gerakan yang namanya gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Coba, tujuannya itu, misinya gerakan dakwah. Pertanyaannya, itu tujuan itu sesuai dengan tujuan agama atau tidak? Sama, tujuannya adalah keagamaan. Maka kita katakan ruhnya Muhammadiyah itu ya Islam, Pak. Muhammadiyah ini kalau nggak ada ruhnya Islam, nggak ada apa-apanya perjuangan kita, Pak. Kita memperjuangkan Muhammadiyah, kalau nggak ada ruhnya Islam, nggak ada apa-apanya ke perjuangan kita, Pak. Dalam artian tadi apa? Di Muhammadiyah itu nggak digaji, nggak dapat salary, nggak dapat cuan. Apa yang kita harapkan? Ya ganjaran dari Allah, pahala dari Allah. Karena memang tujuannya tadi mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya melalui gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu adalah al-maqasidus syar'iyyah. Itu tujuan yang syar'i. Makanya metode sarana untuk mencapai tujuan itu disebut sebagai al-wasail asy-syar'i. Jadi organisasi kita ini termasuk sarana yang syar'i untuk mencapai tujuan yang syar'i tadi, Pak. Tapi sekali lagi kita boleh berbeda pandangan, kita boleh berbeda pikiran. Nah, ini menurut ideologi Muhammadiyah seperti itu, karena yang namanya ideologi itu kan sekumpulan ide, sekumpulan pemikiran yang dianggap oleh Muhammadiyah, tapi tentu itu semua melalui ada dasar dan lain sebagainya. Seperti Quran surah As-Saff, kalau tidak salah ayat 4 ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sesungguhnya Allah itu menyukai kalian berperang dan berada di dalam barisan yang rapi. Karena ketika berada di dalam barisan yang rapi, yang terjadi apa? Ka'annahum bunyanun marsus. Maka dia akan seperti bangunan yang kokoh. Itu kan oleh Muhammadiyah selain dari Al-Imran 104, Quran surah Shaff ayat 4 tadi menjadi landasan normatif bagi Muhammadiyah untuk mendirikan sebuah organisasi. Ya. Tapi kalau ada orang mengatakan bahwa berorganisasi itu bid'ah, ya silakan, dan kita hormati dia punya pandangan lain, dan kita juga punya pandangan lain yang tentunya juga ada sandaran dan ada dasarnya seperti yang kita sampaikan tadi itu.
Bapak Ibu yang sekalian yang kami hormati, jadi itu yang kelima tadi artinya ya ada memang upaya-upaya yang itu tadi yang mengikuti paham yang memang tidak sejalan dengan Muhammadiyah tadi itu, ya, tidak sejalan dengan Muhammadiyah. Nah, kalau Muhammadiyah saat ini jelas ya, misi yang dibawa Muhammadiyah itu sekarang itu tertuang di dalam risalah Islam berkemajuan yang hasil dari Muktamar ke-48 di Solo itu jelas bagaimana Muhammadiyah ini mengembangkan Islam yang berkemajuan. Ada 5 cirinya. Satu adalah berlandasan kepada tauhid yang lurus. Berarti secara nggak langsung orang yang bertauhid nggak lurus itu Pak nggak maju. Tadi sebagian Ustaz Rubi sudah bagaimana zaman dulu disebut perang Islam disebut sebagai zaman jahiliyah, nggak maju, bodoh, karena itu menyembah berhala, minum khamr, zina dan sebagainya. Tapi Islam bermajuan menolak itu semua, menolak animisme, dinamisme, sekulerisme, liberalisme, termasuk ateisme atau kepercayaan apa dan sebagainya. Bila masih ada percaya seperti itu nggak maju Pak. Karena ciri Islam bermaju itu adalah berlandaskan kepada tauhid yang murni, lurus. Yang kedua adalah bersumber al-rujuk ila Al-Quran was sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa salahnya di Muhammadiyah? Ya, Muhammadiyah betul-betul ya, al-rujuk ila Al-Quran was sunnah. Nah, cuma di dalam penggunaan pendekatannya aja memang berbeda, ada perbedaan. Karena dalam ar-rujuk ila sunnah, ila Quran wa sunnah, Muhammadiyah punya 3 pendekatan. Mungkin tidak dimiliki oleh organisasi lain. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bayani atau tekstual, ya kan? Teks, pokoknya teksnya seperti apa, nasnya seperti apa. Yang kedua adalah pendekatan burhani, itulah memang akal. Karena Allah menganugerahkan akal kita ini supaya digunakan juga untuk berpikir, untuk mengkaji tekstualnya tadi seperti apa. Digunakanlah pendekatan burhani, menggunakan kekuatan kemampuan akal. Lalu yang ketiga adalah pendekatan irfani, intuisi. Dan ketiga-tiganya ini nggak boleh dipisah, nggak boleh berdiri sendiri. Ketiga-tiganya harus dipakai. Pertama harus dilihat dulu tekstualnya seperti apa. Oh seperti ini, baru pendekatan akalnya dikaji. Makanya ada aktivitas intelektual di Muhammadiyah itu dinamakan majelis tarjih tadi Pak, untuk mengambil satu istinbat hukum yang dianggap paling rajih. Maka wajarlah di dalam ideologi Muhammadiyah memang Muhammadiyah tidak bermanhaj, tapi Muhammadiyah tidak anti manhaj, mazhab, karena memang itu tadi Muhammadiyah punya metode pendekatan sendiri di dalam mengambil satu istinbat hukum. Baru kemudian yang ketiga, ciri Islam yang berkemajuan itu adalah menghidupkan tasdid dan ijtihad. Baru keempat adalah Islam wasatoh. Nah, insya Allah Muhammadiyah ini berada di tengah ini tadi Pak. Wasat itu berarti tengah, berarti adil, tidak cenderung ke ekstrim kanan tadi, tidak juga ke ekstrim kiri. Yang penting berusaha semaksimal mungkin. Namanya wasat itu ya itu tadi Pak, berusaha untuk tetap sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan perintah sunnah Rasul Pak. Itu wasatiyah seperti itu. Nah, insya Allah kalau Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah paham seperti itu tidak mudah terpengaruh. Biar ada aliran kayak Panji Gumilang Pak, biar ada aliran kayak apakah yang sekolah di Muhammadiyah ada juga seperti itu. Sampai ada yang protes, masa lapa-lapa cari dana yang sekolah lain orang Muhammadiyah. Nah, kalau kita berpikir yang teologi al-ma'un itu ya memang nggak pikir ke situ kita. Yang penting kita berbuat untuk kemaslahatan umat, enggak itu. Kemudian yang terakhir, tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah saat ini adalah yaitu menurunnya penguasaan ilmu agama. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama bahwa ya memang kita akui mungkin
masih belum ya, kita itu terjun di dalam penguasaan agama, ada kekhawatiran masa depannya nanti seperti apa. Contoh kalau ke pesantren itu nanti jadi apa gitu tuh itu ya, anak yang memang nggak suka hafalan, anak nggak suka ngaji, nggak suka ilmu agama, tapi orang tuanya juga tidak mendorong supaya bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Bisa saja nanti kita perluas kalau memang ada diskusi. Yang penting bagaimana kita bisa mengaktifkan kembali dan merevitalisasi kembali lah peran fungsi di dalam pengkaderan baik formal ataupun informal dan juga di organisasi otonom Muhammadiyah tadi itu. Mudah-mudahan 4 pilar ini bisa dijalankan sehingga kaderisasi itu betul-betul yang memiliki profesionalisme, khususnya di dalam menggerakkan organisasi itu. Mungkin demikian apa yang dapat ulun sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan bisa kita kembangkan lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan atau saran masukan terhadap Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Islami disilakan kepada Bapak saudara-saudara. Entah pakaian namun kada salah dari orang berwarna imbah itu bajunya dibulikakan pulang. Kenapa? Ujar Sidin ini ma'alihakan kekhusyuan ulun ketika sampai yang. Berarti Nabi ada khusyuk 100%. Yang penting ada khusyuknya. Makanya dari di zaman Umar Sidin itu malarang masjid nang berwarna-warni, sajadah nang warna-warni. Kenapa? Ini ijtihad Sidin. Karena warna-warni dapat menghilangkan kekhusyuan. Namun kita ini di zaman Umar sudah disakit ya Allah Pak. Tapi sudah warna-warni, Allahu Akbar melihat di muka mangge. Ibu itu apalagi macam-macam. Coba. Karena Muhammadiyah itu mau urusi organisasi, kadang mau urusi pakaian kurang. Individu itu kadang urusan kita diurusi hanya organisasi. Kemudian kita mendakwah ketika sampainya di Muhammadiyah, ulun menyarankan ditulisi harus menjaga adab-adab dalam beribadah. Jadi banyak adabnya, termasuk menggunakan pakaian, menggunakan wewangian segala macam. Oke, itu syarat ulun. Yang kedua, ini saran aja para bila mungkin ada masukan, saran segala macam bisa disilakan. Masalah ada mubalik lah mengajinya tak salah-salah. Jadi tak salah itu ada 2 model disebut dengan lahnun. Pertama lahan khofi, artinya salah membaca cuman kada sampai merubah arti. Alhamdulillahi panjang, kada merubah arti, cuman ini disebut dengan lahan khofi. Yang kedua ada lahan kesalahan disebut dengan lahan jali, artinya jelas. Ini merubah arti. Bila sudah merubah arti berarti merubah ayat. Ujar Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kan sudah sampai yang la di sini disebut dengan la nafiyatul lil jinsi. La menafikan segala macam jenis. Jadi sampai yang apa aja kada dianggap kecuali membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah nang kayak apa? Al-Fatihah nang kada kesalahan lahan al-jari. Jadi kesalahan nang dapat merubah arti. Ya bila lahan kopi kita maafakanlah. Tapi bila lahan jari ini nang masalah, apalagi membaca Al-Fatihah. Jadi syarat ulun ini saran aja para untuk imam-imam dai-dai itu dikumpulkan. Ini yang pertama, kemudian diberikan pelatihan untuk membaca Al-Fatihah. Ini yang kedua. Yang pertama, yang kedua, bila supan atau orang hendak belajar Al-Fatihah, kita ulah entah di sini kah segala macam klinik Al-Quran.
segala macam, tujuannya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran tersembunyi. Maksud tersembunyi ini face to face, dirahasiakan. Ini mengaji kan ikro masih. Itu dirahasiakan. Tujuannya apa? Pertama, bila ada imam-imam nang salah lahannya jeli, bisa disaranakan ke sana. Bila orang lain juga hendak belajar, cuman supan ke kawan-kawan, bisa belajar ke sana, cuman disembunyikan. Ini saran ulun. Adapun ampun sidin biar Ustaz Rahim kang ngaji. Ya, terima kasih. Urung menjawab ya. Menambahi ya. Pertama mungkin dari Pak Ridwan, itu memang bagus sekali pertanyaannya. Tapi kita mencoba untuk berpikir ya. Beberapa tahun terakhir ini tuh untuk di Kalsel sendiri itu memang ada kejadian yang kejadian mungkin musola atau langgar mau direbut orang. Itu langgar kita, langgar yang mendirikan warga Muhammadiyah. Tapi kalau difikirkan itu kesalahannya karena orang Muhammadiyah sendiri. Kenapa? Karena mohon maaf, kalau dibandingkan dengan saudara kita yang lain dengan kita, mungkin ada yang dari tingkat semangatnya ibadah itu kadang ada sebagian Muhammadiyah itu kalah gitu. Sehingga ada di situ musola, nggak ada yang merawat, nggak ada yang menyolati jamaah, sementara saudara kita yang rajin sholat di situ terus, sholat di situ, akhirnya ditempatilah. Ya, ini terjadi di salah satu kabupaten Tabalong yang sampai pada saat ada ceramah agama yang diserang oleh warga Najin ya, karena pada saat itu ceramahnya dikeluarkan dan keras. Dan pada saat itu ada kunjungan Kapolda. Tapi alhamdulillah Intel terdahulu mendengar, akhirnya bisa didamaikan. Nah, berkaca dari seperti itu tuh yang ingin kita sampaikan tuh seperti ini. Mohon maaf, kadang warga Muhammadiyah itu terlalu meremehkannya. Kita padahal sepakat ya bahwa ketika tadi kita sampaikan ya bahwa ideologi Muhammadiyah itu di dalamnya kan berisi ada yang namanya matan keyakinan cita-cita Muhammadiyah, ada yang namanya anggaran dasar muqaddimah Muhammadiyah, ada juga kepribadian Muhammadiyah. Nah, salah satu di matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah itu concernnya salah satunya yang kita bacakan. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksana ajaran-ajaran Islam dalam hal akidah, akhlak, ibadah. Nah, cuma kadang warga kita sendiri yang mungkin, mohon maaf, ada di dalam pakaian sholat tadi yang sebagaimana beliau sampaikan tadi, itu meremehkan. Yang penting mungkin menutup aurat ya sudah. Gitu. Tapi mungkin ke asas kepaketannya, sopan satunya, adabnya itu betul-betul mungkin tidak diperhatikan. Gitu. Yang penting bersih ya, yang penting menutup aurat. Nah, sehingga pantas dan tidaknya mungkin tidak diperhatikan itu tadi. Artinya apa? Pada dasarnya Muhammadiyah concern itu, cuma mungkin tidak paham, ya, atau mungkin kesalahan kita juga nih para mubaliknya ini nggak pernah menyampaikan tentang hal itu mungkin ya. Nah, itu mungkin sebagai masukan bagi kita. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Lutfil, mungkin masukan yang sangat baik sekali karena ini masalah yang mendasar terkait dengan bacaan tadi. Lagi-lagi terkait mungkin itu Pak ya. Memang kadang ya itu tadi para dai kita, mubalik kita ini itu tadi belum sudah berapa kali sebenarnya itu mengusulkan majelis tabligh gitu. Dalam setiap rapat pimpinan PDM itu belum menginginkan ayo Bang dihimpun dai-dai Muhammadiyah kita ini minimal kita adakan silaturahmi itu saat sebelum Idul Fitri kemarin deh. Cuma sampai sekarang belum terwujud. Baru kemarin ada di grup itu pendataan via WA saja dulu. Maksud dulu tadi itu mudah-mudahan diadakan silaturahmi dari Mubarik Muhammadiyah. Lalu pertama mungkin ya silaturahmi, kedua mungkin supaya
memiliki kesamaan pandang lah, supaya nggak tidak ya macam-macam lah, mungkin bisa ditambahkan pengetahuan atau apa itu, tapi mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan itu Pak. Kemudian yang ketiga, dengan pertanyaan Uti Pansa, nah itu ulun setuju sekali Pak. Uti Pansa itu ulun melihatnya seperti ini. Mungkin saya nggak tahu ya, tanpa bermaksud untuk menyalahkan lembaga pendidikan kita. Kalau ulun berbicara ya, sebenarnya itu kesalahan kita. Kita ini orang Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, kalau tidak punya keberanian untuk minimal, walaupun tidak total 100% untuk mengubah kurikulum kita, itu ya minimal ada hal-hal yang mendasar yang harus berani kita rubah. Contohnya apa? Ya mungkin pelajaran fikih tadi. Kan siapa yang menyusun fikih itu? Kementerian Agama itu kebanyakan orang-orang Nahdien kan. Mungkin fikih yang disusun kurikulumnya mungkin menurut versi mereka. Kan gitu. Ketika itu diajarkan ke anak kita ya paham-paham aja, mungkin di situ mungkin ada nawaitu atau apa dan sebagainya. Nah, maksud kita itu seharusnya seperti di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lain itu sudah ada keberanian untuk mengatur dan mengelola kurikulum itu sendiri gitu. Artinya anak-anak silakan belajar itu mungkin nanti untuk menghadapi ujian aja. Tapi mungkin dalam amalia prakteknya dan sebagainya seharusnya ada keberanian itu. Mungkin tarjih yang kita ajarkan, atau mungkin fikih apa yang kira-kira sesuai dengan faham manhaj Muhammadiyah sama. Sebenarnya tinggal keberanian kita saja untuk mengatur sendiri sekolah kita itu, karena pertanyaannya itu simpel kok. Sekolah Muhammadiyah masa nggak punya ciri khas Muhammadiyah kan gitu. Kalau nggak punya ciri khas Muhammadiyah, ya apa bedanya dengan sekolah lain? Itu logika yang sangat simpel saja sebenarnya. Artinya itu tadi, lembaga pendidikan Muhammadiyah harus punya keberanian untuk mengatur sendiri, dan itu sepanjang itu kan boleh juga, saya bilang tidak dilarang oleh Kemenak atau Diknas dan sebagainya. Dan ini sudah terbukti kok, sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Jawa sana itu kan mereka mengatur kurikulum mereka sendiri, akhirnya memang bisa lebih bagus dan lain sebagainya. Nah itu masalah yang pendidikan tadi. Kemudian apa tadi yang selanjutnya? Ada 3 tadi itu. Masalah kader, ya gini ya. Memang apa yang Anda sampaikan itu memang betul. Memang kadang ya ada orang kenapa nggak mau jadi kader itu mungkin salah satunya ada faktor penghambat ya. Karena mungkin tadi pertama adalah mungkin faktor ekonomi atau mungkin faktor minimnya pengetahuan dan sebagainya. Tapi begini ya, kita sebenarnya jadi kader itu ya memang harus punya pengetahuan yang luas, itu memang harus ya. Tetapi pada dasarnya orang yang memiliki pengetahuan yang minim pun, atau mungkin ya katakanlah keekonomi pun belum sekuat dan sebagainya, sebenarnya bisa Pak. Yang penting punya keinginan itu. Yang penting punya keinginan, kemauan, militansi. Ini belum ada pengajian loh. Ya sudah, kan orang yang penting menggerakkan. Mungkin ada orang yang kaya tapi dia nggak paham kalau nggak digerakkan. Nah, mungkin kita punya di situ apa istilahnya itu ya, mungkin bisa mengajak, mungkin bisa melobi atau apa dan lain sebagainya. Meskipun mungkin dana bukan dari kita, mungkin yang mengisi bukan kita, tapi itu tadi minimal ada yang menggerakkan ketika kita berada di satu tempat lalu mau mengadakan apa supaya mungkin ya dakwah di situ jalan atau apa di situ bisa bergerak. Lalu kita yang menjadi inisiatornya, kita yang memulainya, lalu dengan merangkul orang, saya kira itu juga bagian dari kader tadi itu. Karena makna kader itu kan punya menggerakkan tadi, menggerakkan tadi. Itu mungkin tambahan dari saya. Mungkin ada lagi, silakan, masih ada waktu, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan di Musli dari cabang hukum Tengah.
apa yang disampaikan paparan dari Ustaz tadi memang secara nyata kader kita sekarang sudah berkurang. Baik, penelitian apa tantangan bagi kita Muhammadiyah. Itu tantangan, dan kita tidak boleh istilahnya itu istilah kata orang bijak, tantangan itu bukan untuk ditangisi tapi untuk diatasi. Jadi bagaimana kita, dan itu fenomena itu hampir di semua cabang, semua daerah. Alhamdulillah kita ini ada pesantrennya, ada sekolah mualiminnya, itu barangkali jadi kurang apa ya, kurang terlihat penurunannya. Kalau daerah lain memang ya karena amal usahanya itu kurang. Cuma bagaimana kita kalau bisa hari ini kita merumuskan, kita jemput bola lah untuk kita aktif kembali mengkaderkan bagaimana orang-orang tua kita dulu sangat militan sekali terhadap Muhammadiyah. Ya, kami memang di daerah barangkali daerah Tanjung, daerah Sambua itu ada suatu fenomena yang bagus. Orangnya dari luar, dari Nahdliyin, kemudian dia masuk Muhammadiyah, bininya bahkan bintuhannya, orang tuanya bisa dia Muhammadiyahkan. Nah fenomena seperti itu bisalah kita ambil. Kemudian kalau kita sekarang banyak sudah, kalau anak-anak kita termasuk dalam luas, cuma apa yang dikatakan abahnya, mamanya, datunya Muhammadiyah, tapi kadang-kadang kalau dia kawin ada tentu dari Muhammadiyah. Karena apa? Militannya ini yang tidak dimilikinya. Nah ini bagaimana kita dari khususnya pengkaderan, kemudian apakah bisa nanti bekerja sama dengan Majelis Tabligh, bagaimana kita jemput bola kepada anak-anak kita di cabang-cabang ini melalui koordinasi, baik itu pimpinan cabang atau majelis-majelisnya, ya kita adakan pelatihan lah atau pengajian tentang bagaimana anak-anak kita ini kita beritahu, karena semua kita tahu orang tuanya tidak semua dapat menyampaikan tentang Muhammadiyah, walaupun dia melaksanakan apa yang dikerjakan oleh Muhammadiyah, tapi dia untuk menyampaikan ini tidak. Tapi dia memang dengan keterbatasan ilmu. Nah itulah yang kita bisa sampaikan hari ini. Kita kaji, kita berembuk hari ini bagaimana caranya jemput bola itu sehingga bisa kita lakukan hal yang terbaik demi membuat kader-kader itu kita sebagai kader-kader yang militan di Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog atau pengajian kader, memahamkan Muhammadiyah pada kader-kader Muhammadiyah di cabang-cabang. Sebab tadi apa yang disampaikan oleh Pak Utiman tadi, kalau kita hanya berharap pada lembaga pendidikan formal itu kita terlalu jauh mencampuri urusan ampun orang kan, kita di majelis kader bisa dulu, kita majelis kader. Nah nanti kita kami insya Allah ya siap ke cabang-cabang. Mungkin nanti bersama membawa lawan Ustadz siapa yang boleh. Nah jadi kan Pak Ustadz Rahim mungkin memandangkan kepada lawan daerah lain, daerah bebaran. Tapi tolong disampaikan di grup kita IPKSD sejak Hulu Utara itu kesiapan dari cabang itu. Insya Allah kita bisa bersama-sama nanti untuk mengamankan kader kita ini di cabang kita se-Daerah Sulawesi Utara.
Jadi ini pian sudah merestui katanya ya boleh untuk kita secara langsung turun ke cabang-cabang mana? Ayo cabang-cabang. Insya Allah nanti akan yang seperti ini diperluas itu di bulan Mei, Pak. Jadi setelah nanti kabarnya cepat nih antara Desember sampai April itu kawat ke cabang-cabang, alhamdulillah banget. Karena bulan Mei nanti insya Allah kita akan berkumpul lagi seperti ini dan diperluas dengan ortom. Jadi dengan ortom baik DPR, Pemuda, NA dan seterusnya. Insya Allah seperti itu. Tapi kita tadi turun dulu ke cabang-cabang. Insya Allah Pak. Ayo Pak. Boleh. Nah itu. Terima kasih. Sekarang Pak Ustadz Rahim ini ketua yang koordinator Majelis Kader dan Majelis yang lainnya. Iya, terima kasih. Jadi sebagaimana yang Ulun sampaikan pertama tadi, ketika kita berbicara tentang perkaderan dan ada perkaderan formal, perkaderan informal. Nah, saya kira bagus sekali. Artinya perkaderan informalnya seperti kita menggelar pengajian atau dialog kader. Dan supaya tempatnya mungkin tidak monoton di sini ya, bagaimana yang Bapak harapkan tadi, jemput bola itu memang sangat positif sekali dan bisa lebih fokus mungkin katakanlah di cabang Amboko. Ya, artinya Majelis Kader Amboko bisa bekerjasama dengan MPK SDI, ya, mungkin kerjasanya mungkin dalam hal ya tentu Majelis Kader mengumpulkan Pak supaya generasi kader-kader Islam betul-betul siap. Nah, artinya dibuat senyaman mungkin dan seenak mungkin tidak apa kira-kira. Tentu perlu anggaran kan itu maksud kita itu kerjasamanya mungkin oke. Di masa tolong diberi ya semacam makanan kan harus ada gitu. Karena supaya senang juga kan gitu. Nah pasti kan berbicara anggaran. Oke, anggaplah mungkin MPK cabang menanggung semua, kecuali MPK mungkin ada anggarannya nggak masalah kan. Saya kira itu bagus sekali dari satu sisi perkaderan informal kita jalankan, karena kalau hanya menunggu perkaderan formal itu paling nanti setahun belum tentu sekali melaksanakan Darul Arkom, ya kan, setahun belum tentu melaksanakan Baitul Arkom. Berarti kan perkaderan informal ini yang memang harus kita perbanyak, salah satunya melalui pengajian dan majelis kader tadi itu. Dan Allah yakin salah satunya ya karena minim tentang knowledge, pengetahuan, pemahaman generasi kita, kader kita tentang Muhammadiyah itu, lalu mereka antipati, bahkan hilang, melemah militansinya. Bahkan kalau militansinya hilang itu kan berarti hilang sudah kebanggaan menjadi orang Muhammadiyah, itu satu bahaya gitu. Dan bagi kita ya, tadi sudah disampaikan oleh pidato ketua itu, bahkan negara aja sampai hutang pada Muhammadiyah. Saya itu punya prinsip, Indonesia ini kalau nggak ada Muhammadiyah bisa bahaya, betul Pak. Karena Muhammadiyah ini yang masih kuat untuk disusupi, ya meskipun masih ada lah yang sudah persen saja, tapi kalau secara kelembagaan tidak mudah Muhammadiyah disusun. Makanya betul Pak yang beliau katakan, Muhammadiyah itu menjadi penyeimbang di dalam negara ini, betul Pak. Gak bisa bayangkan kalau nggak ada Muhammad, meskipun hanya berjumlah 25 juta warga Muhammadiyah, tapi luar biasa bisa menjadi penyeimbang. Karena ya itu tadi gerakan dakwah Muhammadiyah itu menyeluruh kan, bukan hanya di dakwah saja. Kebijakan pemerintah yang lainnya nyimpang pun Muhammadiyah berani berada di dalam garda terdepan itu. Jadi nggak bisa dianggap remeh. Nah, berbicara tentang kader Muhammadiyah itu tadi, kita nggak bisa bayangkan kalau kader Muhammadiyah nggak ada, itu sama dengan kader untuk Islam itu nggak ada kan gitu. Karena kalau di dalam Muhammadiyah kita berbicara kader Muhammadiyah itu pada dasarnya ya kita berbicara tentang kader agama di masa depan gitu loh. Karena rohnya berMuhammadiyah tadi sudah katakan Islam, gerakan-gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar,
Jadi ketika kita bergerak melalui sarana persyarikatan, tujuan yang ingin kita sampaikan untuk agama kita. Nah di situ makanya kalau setuju sekali, mungkin mudah-mudahan bisa diprogramkan pelaksanaan dakwah secara informal tadi, ya minimal setahun sekali dulu lah. Tapi keliling, mudah-mudahan bisa setahun 2 kali sama ke cabang-cabang nanti, insya Allah. Dan mungkin cabang menanggung konsumsinya dan lain sebagainya, kan bisa saja Pak. Ada caranya begini Pak. Mungkin bisa jadi seperti ini ya. Di cabang-cabang itu kan biasanya sudah ada pengajian Pak ya. Mungkin ada pengajian. Nah itu kan mungkin bisa saja mungkin nanti diselipkan, didatangkan mungkin majelis kader, kan bisa ya Pak. Hari ini misalnya, atau bila ditambah lagi makin bagus lagi. Cuma kalau memang terbentur anggaran ya bisa ya mungkin untuk ya 3 bulan sekali majelis kader yang mengisi. Nah, bisa lebih nanti yang dibawa kan bisa aja jadi buat pola-pola seperti itu. Terima kasih mungkin. Ada lagi silakan. Ya Pak Sarma. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari cabang Muhammadiyah Mamar, nama Gunar Sumi. Pertama mungkin saran Pak Tuduhan. Tadi dikatakan bahwa mungkin seringkali kita mengadakan pertemuan seluruh majelis pembina kader dan sumber daya insani, cabang seluruh ASU, kita memberi laporan ke daerah apa yang sudah cabang lakukan. Karena kan selama ini kita lihat semua itu nggak jalan, sehingga kita tidak tahu apakah pengkaderan kita di tingkat cabang ini jalan atau enggak, itu nggak tahu kan. Semoga ada sinergi Pak. Ketika cabang kami nggak jalan, kami bisa memberikan masukan, kemudian dari kami bisa memberikan masukan ke daerah kendala-kendala apa yang kami hadapi sehingga proses pengkaderan itu berjalan. Kemudian yang masalah apa yang disampaikan oleh Ustaz Pak Ibrahim tadi, kita sangat setuju bahwa memang kader kita ini sangat kurang, terutama kita mengacu pada apa yang dialami oleh Pak. Alhamdulillah belakangan ini, alhamdulillah ya anak mau kita rekrut kembali. Muhammad itu satu generasi Pak lulus kader. Dulu masa-masa kami kecil, karena pengkaderan nggak bisa Pak kita bikin kader ketika dia kuliah ataupun dia SLTA, itu kita bikin kader susah. Kami yang ada, alhamdulillah yang ada di Muhammadiyah sekarang itu jenjang kami mulai SD Pak, SD, kemudian SMP dengan ada IPM-nya, kemudian SLTA dengan IPM-nya. Itu kami dari kecil dengan konsep bermain, kami disusupi ajaran-ajaran Muhammadiyah. Sehingga dengan adanya teman-teman kita kemarin ketika ini haram itu bid'ah, pengkaderan kami hilang, jujur kami hilang. Sehingga kami mencoba kembali dengan kepengurusan ada ini menggairahkan kembali orang untuk tahu Muhammadiyah, karena banyak dari warga Muhammadiyah sendiri mereka nggak bangga jadi Muhammadiyah. Mungkin Mamar ketika itu dibilang Muhammadiyah, ya Muhammadiyah, tetapi ketika untuk diajak untuk bisa mengurus Muhammadiyah itu susah. Dan alhamdulillahnya belakangan ini tadi Pak Ustadz belum bilang dari sisi keluarga Pak, alhamdulillah kami melihat cukup bagus di Mamar. Terus terang Pak, dari sebagian pengurus Aisyah Mamar, istri-istri kami itu orang ibu semua. Ketuanya orang ibu, alhamdulillah.
ketika dirangkul, diajak ikut pengajian-pengajian, akhirnya mereka malah menjadi Aisyah militer, Pak. Alhamdulillah. Kemudian ada yang menyekolahkan anak di Nurul Amin, karena anaknya belajar Muhammadiyah di Nurul Amin, mamanya ikut Muhammadiyah. Alhamdulillah, berjamaah Abu Awana. Jadi prinsip kami, Pak, mungkin tadi dibilang kalau kader itu orang bersih. Kami yang penting bagaimana merangkul orang melihat kurang Muhammadiyah, gini bagus, lalu ikut Muhammadiyah. Nah nanti ketika mereka ikut tuh ada proses, Pak. Akhirnya muncullah sedikit demi sedikit, oh ini bisa dirangkul untuk bisa meneruskan untuk pengurus Muhammadiyah. Jadi mungkin nanti ke depan ketika cabang-cabang ingin melakukan suatu pengkaderan, mungkin nanti kami minta masukan dari daerah mana yang rambu yang boleh kami lakukan untuk pengkaderan, karena bukan percuma, sangat sulit, Pak, kami bikin kader ketika ceramah waktu. Ternyata kan anak-anak ini yang masuknya ketika mereka menyenangi apa yang kita bikin acara, di situ bisa dimasukkan unsur-unsur Muhammadiyah sebelum mereka menjadi orang-orang yang militan di Muhammadiyah. Mungkin itu yang kami sampaikan dari cabang Muhammad. Mungkin Pak Ketua juga bisa. Ya, terima kasih ya, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi masalah kader ini, Pak, ya. Tapi itu di Mawar itu kan ada anak-anak yang dari Pak Satren, ya. Mungkin Pak Ibrahim kan kenal si Naja sama Sairen kan. Nah, itu kan waktu habisan itu kan kami suruh jadi imam mau. Cuman kayaknya nih imam yang tertua ini jarang mau memberikan kesempatan gitu loh. Nah, lalu kan istilahnya ada dua kan mungkin agak minder ya setelah kuliah ini, Pak. Ada mau lagi disuruh kalau mau. Nah, itu gimana caranya supaya bisa merekrut kembali mereka kan supaya aktif lagi gitu, supaya bisa jadi kader yang penerus kita. Kalau dulu kan kami di waktu kecil itu kan ada di bulan puasa itu ada kegiatan pesantren Jilat itu kan, itu yang bisa mendidik anuan. Jadi terima kasih ya. Bagaimana caranya supaya mereka mau kembali gitu, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami itu ketika pimpinan cabang itu dipegang oleh almarhum Alisu, itu kami ini diberi tugas selama puasa itu, yang madrasah Sanawiyah itu diberi tugas seperti protokol itu di depan. Nah kemudian yang Muda di Nahdien itu, Pak, jangan harap bisa khotib di Masjid Raya itu, Pak, kalau betul-betul belum senior. Apakah itu berlaku di Muhammadiyah? Tidak, Pak. Artinya apa? Sebenarnya Muhammadiyah itu harusnya, kalau kita mau berbicara tentang kader tadi, yaitu berikanlah mereka kesempatan gitu loh. Nah, tapi orang paham, Pak, maka biasanya di tiap cabang, tiap masjid atau apa itu ada aja mungkin yang sedikit merasa senior, merasa apa atau apa gitu lah. Dianggapnya ini masih kekanak-kanak atau apa, lalu nggak mau ngalah, apalagi mungkin otoriternya keterlaluan, hilang, Pak. Kader kita akan hilang gitu. Kalau salut dengan Hamboko, Pak. Hamboko itu sampai sekarang kalau kultum tarawih itu sebelum ceramah, anak-anak, Pak, yang JRP-an tadi itu yang jadi protokol Hamboko itu sampai sekarang masih seperti itu, Pak. Itu sebenarnya bagus, Pak, dikembangkan lagi itu. Nah ini kayaknya hilang, lo bagus itu, Pak. Nah artinya gini, jangan kita pendidikannya itu yang informal tadi, pengkajian informal. Oke, seminggu mungkin sudah lah, sekali dua kali mendatangkan ustadz atau apa. Bisa, Pak. Jamaah itu ya tadi minimal habis sholat subuh baca 1-2 hadis saja, anak-anak yang disuruh, wah itu
luar biasa Pak itu. Ya, tanya jawab Muhammadiyah, membacakan aja. Tapi sudah memberi kesempatan anak berani maju, berani bacakan, itu sudah luar biasa. Dan kita sebagai orang tua mendengarkan, wah itu luar biasa. Ulun dulu rancak Pak, kalau Banjar itu nginap di Musola Al-Muhajirin. Itu Pak tempat kumpulnya anak-anak Alabio yang kuliah di Banjar. Di sana itu ada aktivitasnya Pak. Habis sholat wajib itu selalu baca satu hadis saja. Padahal mahasiswa Pak, tapi mahasiswa, tapi membaca aja dia. Membaca nggak dijelaskan, membaca artinya sudah selesai itu aja. Tapi dari proses-proses seperti itu kan kita nggak tahu, ini anak sudah terbiasa keberaniannya, anak merasa dihargai. Itu saya kira bagus Pak untuk di Mamar itu diaktifkan lagi seperti itu tuh luar biasa itu. Nah mungkin di lain-lain juga bisa. Dulu di Al Jihad, saya nggak tahu di Al Jihad itu masih lah Ustaz, masih lah membaca kitabnya itu Ustaz. Yang Ibah Subuh masih ya. Dulu kan yang rancak Pak siapa itu Pak Abdullah kan dulu tuh. Saya nggak tahu ya, gantian ya. Nah seperti itu kan anak-anak kita diberi. Nah, cuma gini Pak ya, yang diharapkan Bapak tadi itu sebenarnya itu makanya tadi kalau kita berbicara dakwah kita ini sudah efektif tidak? Makna efektif itu kan tepat sasaran tidak? Menurut kita kadang masih belum Pak. Kenapa? Yang dengarkan ceramah itu masih yang tua-tua. Ya Pak ya, yang Bapak harapkan tadi itu bagaimana generasi muda itu kan betul-betul, nah ini bisa datang, mungkin nggak monoton pengajian nggak atau sambil apa, nah itu bisa aja nanti dicari lah polanya. Yang penting bagaimana cabang bisa mengumpulkan generasi-generasi muda itu, mungkin mengundang MPK daerah atau mungkin mengundang penceramah siapa. Nah penceramahnya mungkin bisa aja cari polanya seperti apa. Yang penting berhasil mengundang anak-anak itu yang kalau nasa itu sudah luar biasa ya. Tapi kita tahu ya, kadang kalau di Mamar ini termasuk generasi mudanya masih bagus, pasti banyak yang mendengar. Ada yang kalau lihat itu kan tua ya, kayak Hamboko itu generasinya masih banyak aja yang hadir gitu. Itu Pak ya, mudah-mudahan pola-pola yang sudah lama bisa dimunculkan lagi. Sebenarnya itu sudah sangat positif sekali. Ada tambahan Ustaz? Mungkin ada lagi saran dari pimpinan cabang atau majelis pimpinan kader di cabang untuk tindak lanjut kegiatan-kegiatan ini. Nanti mungkin bisa disampaikan di grup WA. Kita sudah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dia tampil lalu dipatahkan ada semangat leh. Nah itu dah. saudara sekalian, dengan dibacakan doa maka berakhirlah kegiatan pengajian dan dialog kader Majelis Pemilihan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nusantara. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan pada acara kita hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Salah hilang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.